Kita bertemu lagi di ibadah Sekolah Minggu GKII Immanuel Sudiang. Nah, adik-adik, hari ini mari kita memuji Tuhan, mari kita bersukaria bersama-sama dengan Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan pujian berjudul Mari Kita Bersukaria. Kita bertepuk tangan ya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ya, mari kita berdoa, kunci tangan, tunduk kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini ada waktu kami untuk datang beribadah bersama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Berkati juga adik-adik kami yang ada di rumah. Kiranya Engkau memberkati mereka, siapkan hati dan pikiran mereka agar kami benar-benar untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kakak Mulyani. Nah namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian berjudul Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Adik-adik, nah apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Nah tentunya kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah hari ini minggu kedua kita berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu kita ya. Nah sebelum lebih lanjut kakak menceritakan tentang firman Tuhan pagi ini. Sebelumnya kakak Bona mau bertanya terlebih dahulu. Minggu lalu, ayo siapa yang bercerita tentang firman Tuhan? Nah, tentunya yang hadir, yang mengikuti ibadah sekolah minggu, pastinya tahu siapa dong? Ya betul sekali, kalau ada yang jawab kakak Cime atau kakak Imelda, berarti semua mengikuti. Nah, Kakak Cima bercerita tentang apa minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat Kakak Cima bercerita tentang apa? Yaitu Yesus dihukum dan disalib. Nah, sebelum lebih lanjut kakak bercerita pada pagi hari ini, sebelumnya kakak mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena kami boleh kembali di dalam persekutuan sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Dan bahkan terlebih Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, Engkau memberkati adik-adik yang mendengarkan, bahkan hamba yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Allah yang akan memeteraikan di hati mereka, di hati adik-adik sekolah minggu yang ada di Sudiangnya Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti dan memahami tentang cerita firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, minggu lalu kan kakak Cime sudah bercerita tentang Yesus dihukum dan disalib.
Nah, kenapa Yesus dihukum dan disalib ya? Ada yang tahu? Kenapa Yesus dihukum dan disalib? Apa salah Yesus sehingga dia dihukum dan disalib? Nah, yang dengar cerita Kakak Cime pastinya tahu ya. Ya, Yesus adalah sosok pahlawan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia atau orang berdosa dan rela mati demi orang-orang yang dikasihinya, mengorbankan dirinya, dihukum dan disalib. Dan tentunya orang yang berdosalah yang seharusnya dihukum. Tetapi karena Yesus sangat mengasihi adik-adik semua, kakak Bona, bahkan semua orang yang ada di muka bumi ini yang mengasihi Yesus. Dia rela mengorbankan dirinya sendiri, menggantikan kita, adik-adik semua. Yesus dihukum dan disalib demi menyelamatkan hidup kita orang yang percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari yang sangat spesial, hari Minggu yang tidak biasa seperti minggu-minggu biasanya ya. Karena hari ini adalah hari Paskah. Hari Paskah, betul sekali. Apa ya hari Paskah itu? Ada yang tahu? Minggu lalu kita telah merayakan hari Paskah. Nah, hari Paskah adalah hari kebangkitan Yesus. Kebangkitan siapa? Yesus. Yesus bangkit dari mana? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Yesus bangkit dari mana? Yesus bangkit dari kematiannya. Loh, Yesus kapan matinya? Yesus kapan meninggal? Yesus mati pada hari Jumat minggu yang lalu yang kita peringati sebagai hari Jumat Agung. Hari apa? Hari Jumat Agung. Dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Kita hitung sama-sama ya, mulai dari hari Jumat. Hari Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ketiga, minggu pertama, Yesus bangkit. Pada saat ini adik-adik, kakak akan bercerita tentang Maria Magdalena dan Maria yang lain. Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka bersama-sama pergi ke kuburan Yesus. Perempuan ini, Maria Magdalena dan juga Maria yang lain yang namanya sama, mereka adalah perempuan yang sangat setia mengikut Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka mengikuti Yesus. Yesus disalib, mereka menunggu Yesus di bawah salibnya. Bahkan sampai mati mereka tetap setia mengikut Yesus. Dan pada suatu hari mereka pergi ke kubur Yesus, menengok kubur Yesus. Di kubur Yesus tidak seperti kuburan yang biasa, seperti yang adik-adik lihat di kuburan yang ada di dunia ini ya. Kuburan Yesus itu berbeda. Kuburan Yesus berada di sebuah gua. Lalu ada pintunya. Pintunya itu sangat besar. Dan ketika perempuan ini sampai di sana, mereka terkejut. Batu besar yang menutup kubur Yesus terbuka, terguling. Kenapa ya kubur Yesus terbuka? Ada yang tahu? Karena ada seorang malaikat turun dari langit. Nah, di situ juga ada dua penjaga yang menjaga kubur Yesus. Mereka sangat ketakutan karena tiba-tiba kubur Yesus terbuka. Mereka kaget. Ketika melihat malaikat ini, para penjaga ini ketakutan, lalu seperti orang mati. Malaikat ini berkata kepada perempuan itu,
jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Pada saat ini juga ia telah bangkit. Kalau tidak percaya, lihatlah kuburnya. Kuburnya kosong, tidak ada isinya di dalamnya. Pergilah dan ceritakanlah kepada saudara-saudara dan juga murid-murid Yesus, dan kalian akan bertemu dengan Yesus di Galilea. Lalu mereka sempat takut dan kaget, tetapi mereka sangat bersuka cita. Lalu mereka dengan segera berlari menceritakan kabar baik itu, menceritakan bahwa Yesus bangkit. Dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan siapa? Ayo, siapa yang tahu? Perempuan ini bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Yesus. Lalu dengan sangat gembira mereka menyembah dan memeluk kaki Yesus. Lalu Yesus mengatakan, jangan takut, dan pergilah dan ceritakanlah kepada saudara-saudaraku bahwa aku telah bangkit dan kami akan bertemu di Galilea. Lalu mereka tetap berjalan dan lalu mereka pergi dan menceritakan kabar baik itu. Nah, itulah cerita tentang Maria Magdalena dan juga Maria yang lain yang dengan sangat setia mengikuti Yesus. Lalu mereka pergi menceritakan kabar baik itu. Nah, adik-adik, pada saat ini setelah mendengarkan cerita Kakak Bonda pada saat ini, apakah adik-adik semua sudah percaya bahwa Yesus telah bangkit? Percaya? Adik-adik percaya bahwa Yesus telah bangkit? Ya, Yesus telah bangkit. Buktinya adalah kubur Yesus kosong. Bukan berarti bahwa Yesus hilang ya, atau yang lainnya. Tetapi Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Lalu dibuktikan dengan keberadaannya, yaitu mereka bertemu dengan murid-muridnya. Ya, itu adalah bukti bahwa Yesus itu sudah benar-benar bangkit. Nah, bagi adik-adik semua, kita juga harus percaya bahwa Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Mari kita ceritakan kabar baik ini kepada saudara-saudara kita bahwa Yesus Sang Penyelamat kita itu sudah bangkit ya. Yesus telah bangkit, dan ini juga menjadi kepercayaan kita, menjadi kepercayaan kakak, menjadi kepercayaan adik-adik semua, bahwa siapa yang percaya kepada Yesus, kita juga pasti akan dibangkitkan nanti dan tinggal bersama dengan Dia di sorga. Nah, kalau adik-adik semua sudah percaya bahwa Yesus telah bangkit, nah adik-adik harus dengan bersukacita seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain yang juga bersukacita atas kebangkitan Yesus. Mereka dengan sukacita menceritakan kabar baik itu kepada semua orang. Nah, adik-adik, mari kita kabarkan ke saudara-saudara kita, kepada semua orang, bahwa Yesus telah bangkit. Nah, inilah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yang kakak bawakan mengenai Yesus bangkit. Mari kita mengakhiri cerita kita dengan berdoa. Ayo, saya ajak adik-adik semua untuk berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu kabar sukacita tentang kebangkitan Yesus Kristus yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, terima kasih untuk karya keselamatan, kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami semua. Kami bersyukur hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita dari Kakak Mulyani. Kita akan berdoa bersama-sama, namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian berjudul Allahku Besar. Kita pakai gerakan ya.
adik-adik, mari kita berdoa, kakak yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami bersyukur Engkau sudah menolong, Engkau sudah menyertai kami dalam aktivitas kami sepanjang 1 minggu ini, dalam kami belajar, dalam kami beraktivitas. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khususnya orang tua, adik-adik kami yang ada di rumah. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka. Mari Tuhan tuntun mereka, mari Tuhan menyertai mereka. Kami juga berdoa khususnya adik-adik kami dalam pendidikan mereka. Mari Tuhan menyertai mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kepandaian agar mereka bisa belajar dengan baik. Meskipun kami berada di rumah saja, kami bersyukur Tuhan selalu menyertai kami di rumah sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau mengajak kita main game, tapi lewat pujian. Nah, adik-adik di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Aku Anak Terang. Nah, adik-adik, mari kita pakai gerakan ya. Kalau adik-adik tidak tahu, kita pelan-pelan untuk menghafal gerakan ini. Oke? Sip. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak pernah berdusta. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Oke, adik-adik sudah tahu gerakannya? Kalau sudah tahu, mari kita ngulang lagi sekali pujian ini. Oke, kita pakai cepat-cepat ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak pernah berdusta. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Oke, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Kakak yang memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami minta pertolongan dari Tuhan. Mari Tuhan memimpin kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu selanjutnya. Dadah.